Namaro, Aulia, Alia, Rara. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu pertumbuhan pada tumbuhan ialah proses pertambahan atau ukuran baik volume atau bobot, jumlah sel, serta protoplasma yang bersifat irreversibel tidak dapat kembali seperti semula. Yang kedua, sedangkan yang perkembangan pada tumbuhan ialah proses menuju tahap dewasa, dan yang kata lain berkembang ialah menyempurnakan perubahan struktur dan fungsi organ menyertai proses pertumbuhannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terbagi atas dua, itu primer dan sekunder. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu pertumbuhan pada hewan ialah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel tidak dapat kembali ke asal. Sedangkan yang perkembangannya yaitu pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsinya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri atas dua tahap. Yang pertama, tahap embrio dan tahap pasca embrio. Nah, sekian dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan bagi kalian atas dua kelompok, itu kelompok pertama dan kelompok kedua. Bisa dipisah kelompok satu dan kelompok dua. Selanjutnya yaitu kalian akan mencari permasalahan pada pembacaan kita pada hari ini kepada kelompok satu dan kedua, untuk mendiskusikan apa saja permasalahan pada pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, apakah Anda semua sudah mendiskusikan permasalahan yang terdapat pada pembelajaran kali ini? Ya, Bu. Nah, pada kelompok satu, permasalahan apa yang terdapat pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Coba kalau perwakilan kelompok satu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1. Permasalahan yang dapat kami temukan di sini tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi, persatuan sel telur dan sperma. Sedangkan tahap pasca embrio terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa, artinya siap menghasilkan keturunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Permasalahan yang kami temukan di sini yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ialah terjadi sebagai hasil pembelahan sosial jaringan meristem primer, yaitu berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sosial meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil. Karena kalian sudah menemukan permasalahan dari pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya yaitu kalian masing-masing kelompok harus memahami pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu, perwakilan kelompok akan mempresentasikan kembali apa yang telah dipahami dan ditangkap dari materi kita hari ini. Kepada kelompok 1 untuk menyampaikan pemahamannya terhadap materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pemahamannya.
Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 yang dapat kami pahami dari materi hari ini tentang pertumbuhan perkembangan hewan, yaitu terdiri 2 tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Pada selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pemahamannya kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun materi yang dapat kami pahami adalah pertumbuhan pada tumbuhan terbagi atas 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sekian, terima kasih. Karena kalian telah memahami secara berkelompok materi yang telah Ibu sampaikan, selanjutnya kalian akan merangkum materi yang Ibu sampaikan ke dalam buku. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian berupa kuis dan kalian selesaikan dalam beberapa menit. Setelah itu kalian kumpulkan. Baiklah, apakah sudah kalian selesaikan rangkumannya untuk materi hari ini? Sudah. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis dan kalian kerjakan. Setelah itu kalian kumpul ke depan. Anda semua sudah mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Jika sudah, dikumpulkan ke depan. Perwakilan saja untuk mengumpulkan ke depan. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, dapat Ibu simpulkan materi pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yaitu pertumbuhan pada tumbuhan itu proses perkembangan ukuran bobot atau jumlah sel, sedangkan perkembangannya itu proses menuju tahap dewasa dan katanya berkembang atau menyempurnakan. Sedangkan itu terdapat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terdiri atas 2, itu primer dan sekunder. Nah, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan yaitu penambahan sel-sel dan bobot tubuh. Sedangkan pada perkembangan pada hewan itu pertumbuhan yang disertai dengan organ-organisasi dan diferensiasi struktur serta fungsinya. Dan pertumbuhan perkembangan pada hewan terdiri tahap embrio dan tahap pasca embrio. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.